penguji UKIN PPG dalam jabatan batch 4 LPTK IAIN Curup. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah, NIM 2558460720, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 LPTK IAIN Curup. Saya akan melakukan praktek pembelajaran mata pelajaran Al-Quran dan Hadis kelas 10 dengan tema perbedaan hadis, sunnah, khabar, dan asar menggunakan pendekatan discovery learning di Madrasah Aliyah Negeri 2 Deli Serdang. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu salatan wa salaman ala Rasulillahi Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Anak-anak Bapak sekalian, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kayaknya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya mau mengabsen terlebih dahulu. Saya lihat lumayan 90% kehadiran. Alif Anugrah Syahdana, Filja Anggi Koriha, Mudiah Apriani, Nadia Utami, Rangga Fauzan Nur. Alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah tadi saya telah mengabsen kehadiran Anda semua. Setelah ini, sebelum kita mulai pembelajaran kita menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu yang dipimpin oleh Meca. Pada Anda semua diharapkan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sana aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Dirubah tanahku, dirubah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah negerinya, untuk Indonesia Raya. Baiklah, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini.
yaitu menganalisis perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan athar. Kemudian bersikap kritis dan jujur mengenai tentang menumbuhkan sikap optimis, konsisten, dan amanah. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya ingin sedikit mengulas pembahasan kita yang telah lalu, yaitu mengenai tentang sejarah turunnya Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun selama 23 tahun. Dimulai surah pertama yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi itu pengertian tentang sejarah turunnya Al-Quran. Apakah anda semua masih ingat dengan materi kemarin? Masih. Alhamdulillah. Dan hari ini kita masuk mengenai tentang perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang pertama ada hadis. Hadis itu apa, Pak? Hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ada 3, ada hadis sahih, hasan, dan dhaif. Nah, jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, ataupun takrir. Takrir itu suatu ketetapan. Nah, jadi contohnya apa, Pak, dari hadis? Contohnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, jadi kata Nabi, segala sesuatu itu tergantung apa yang kamu niatkan. Dan setiap perbuatan akan Allah balas sesuai dengan apa yang kamu niatkan. Nah, contoh lainnya apa, Pak? Maka nayu minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kita berkata yang baik atau diam. Jadi hadis itu secara bahasa dia jadid, al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Kemudian ada juga al-qaribun, yaitu sesuatu yang dekat. Jadi itu pengertian dari hadis. Kemudian setelah pengertian hadis, yang kedua ada pengertian sunnah. Sunnah itu dari bahasa Arab, yaitu sunnah, ya sunnu sunnatan, yang berarti suatu jalan atau kebiasaan, baik itu dia hal yang baik ataupun hal yang buruk. Sunnah ini sangat penting kita pelajari. Kenapa, Pak? Karena sunnah ini merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi sunnah ini fungsinya untuk memperjelas atau sebagai bayan dalam mempelajari Al-Quran. Karena banyak sekali di dalam Al-Quran makna-maknanya yang masih bersikap global. Contohnya apa, Pak? Contohnya tentang tata cara sholat, di mana di dalam Al-Quran Allah tidak merincikan gimana sih tata cara sholat itu. Nah, dengan ada sunnah, Nabi menjelaskan di dalam hadisnya apa tuh? Hadisnya berbunyi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Seperti itu kata Nabi. Kemudian apa lagi, Pak? Kata Nabi, "Man tasyabbaha biqaumihi fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti tradisi suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Contohnya apa, Pak? Kemarin banyak tuh waktu tahun baru, orang-orang meramaikan tahun baru dengan menghidupkan mercon, kemudian bermain trompet, dan lain sebagainya. Jadi, sunnah itu suatu tradisi yang dilakukan oleh Nabi dari zaman-zaman terdahulu. Jadi, setelah saya jelaskan mengenai tentang pengertian hadis dan sunnah, keduanya memiliki kesamaan. Kesamanya apa, Pak? Kesamaannya sama-sama berasal dari Nabi SAW. Namun, keduanya juga memiliki suatu perbedaan. Yang membedakannya apa, Pak? Hadis yang membedakan antara hadis dengan sunnah, yaitu waktunya. Sunnah itu dimulai dari Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Itu sunnah. Sedangkan hadis, ruang lingkupnya
dia mulai diangkat sejak Nabi itu diangkat menjadi seorang Rasul. Nah, itu hadis. Jadi yang membedakan antara keduanya itu waktunya. Kemudian yang ketiga ada khobar. Khobar itu dari bahasa Arab yang berarti suatu berita yang disampaikan dari orang lain, baik itu berasal dari Nabi, kemudian sahabat, ataupun tabi'in, bahkan generasi-generasi setelahnya. Jadi, khobar itu terbagi tiga. Ada khobar marfu, yaitu suatu berita yang disampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada khobar mauquf. Mauquf itu apa, Pak? Khobar mauquf itu suatu berita yang disampaikan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga ada khobar maqtu, yaitu khobar yang berasal dari tabi'in ataupun generasi-generasi setelahnya. Contoh dari khobar yaitu di mana zaman Nabi itu ada seorang kafir Quraisy bernama Musailam al-Kadzab. Beliau itu suka kali mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Ya, jadi beliau tuh, jadi khobar itu contoh khobar. Khobar itu satu berita di mana zaman dahulu pada masa Nabi itu ada seorang kafir yang bernama Musailam al-Kadzab. Beliau sering banget mengaku-ngaku sebagai nabi. Nah, itu tentang khobar. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu ada asar. Asar itu yaitu suatu kesan atau pengaruh yang ditinggalkan oleh suatu peristiwa atau suatu ucapan. Ini juga sama, baik berasal dari nabi, sahabat, tabi'in, ataupun generasi-generasi setelahnya. Asar ini biasa mengkaitkan tentang suatu kejadian atau suatu tradisi. Yang mana contohnya, kalau engkau ingin mencontoh akhlak seseorang, maka contohlah akhlaknya para nabi, yang mana mereka adalah teladan terbaik untuk kita. Jadi sudah saya jelasin untuk keempatnya, yaitu perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar. Itu keempatnya. Dan itu penting dipelajari. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu sumber hukum Islam yang harus kita pelajari untuk mengetahui mengenai tentang kehidupan kita sehari-hari. Ini kayak pada lemas sekali nih. Kita breaking dulu ya. Ya, berdiri. Ya, berdiri. Nanti kalau saya bilang, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari bertepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan 3 kali. Paham ya? Ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari bertepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan 3 kali. Terus semangat nih, selagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari bertepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan 3 kali. Oke, duduk yuk. Duduk kembali. Oke, biar semangat itu ice breakingnya. Gimana anda semua setelah ice breaking? Semangat? Oke, kita lanjut lagi materi hari ini. Saya akan membagikan LKPD kepada kalian. Nanti silakan anda semua duduk berdasarkan kelompok yang kemarin sudah kita bagi. Kemudian diskusikan dan nanti bakal dipresentasikan, dipaparkan hasil dari diskusi kalian mengenai tentang perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Baiklah, ini saya bakal membagikan LKPD kepada kalian semua. Diskusikan bersama kelompoknya. Kemudian setelah diskusi, nanti bakal dipaparkan hasil diskusinya.
dari kelompok 1 nanti. Kepada yang lain silakan disimak. Nah, silakan anak-anak semua didiskusikan ya. Ya, Anda silakan didiskusikan. Gimana? Udah selesai hasil diskusinya? Nah, kalau sudah selesai didiskusikan, silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. A. Pengertian hadis. Menurut bahasa, kata hadis mempunyai beberapa arti, yaitu baru, dekat, dan berita. Menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau, baik sifat fisik maupun akhlaknya, yang diriwayatkan oleh para sahabat dan perawi setelah mereka. Hadis menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. B. Pengertian sunnah. Sunnah adalah jalan, perilaku, perkataan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Berfungsi memperjelas, menguatkan, dan menetapkan hukum yang tidak ada di Al-Quran. Mencakup ucapan, perbuatan, dan ketetapan di mana pelaksanaannya berpahala dan meninggalkannya tidak berdosa. C. Pengertian khobar. Khobar secara bahasa berarti berita atau informasi. Dalam ilmu hadis, khobar adalah segala berita yang diriwayatkan baik berasal dari Nabi Muhammad SAW maupun dari selain Nabi seperti sahabat dan tabi'in. Sebagian ulama menyamakan istilah khobar dengan hadis, namun sebagian ulama lainnya membedakan keduanya. Menurut pendapat yang membedakan hadis khusus untuk riwayat Nabi Muhammad SAW, sedangkan khobar digunakan untuk riwayat yang berasal dari selain Nabi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa istilah khobar memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan hadis. Nah, sekian presentasi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Kenapa sih pada masa Nabi itu melarang para sahabat untuk menuliskan hadisnya? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Kenapa sih pada masa Nabi melarang para sahabat untuk menuliskan hadis? Karena pada masa itu Nabi SAW takut dan khawatir akan tercampurnya Al-Quran dengan hadis. Untuk Nadia, apakah sudah pas? Sudah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke kursi masing-masing. Ya, kasih apresiasi kepada kelompok 1. Tadi sudah dipaparkan hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang mana sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, kemudian yang kedua ada sunnah, yang ketiga ada ijma, dan yang keempat ada qiyas. Itu harus kita pelajari dan kita harus tahu. Kemudian tadi dari kawan-kawan kamus ada yang nanya, kenapa sih zaman Nabi itu Nabi melarang para sahabat untuk menuliskan hadis-hadisnya? Salah satu alasannya karena Nabi takut dan khawatir akan tercampurnya antara Al-Quran dan hadis. Di mana
pada masa Nabi itu nulisnya masih kececer-cecer. Ada yang nulis di pelepah kurma, ada yang menulis di tulang-tulang unta, ataupun tulang-tulang hewan yang lainnya, atau di atas batu, dan sebagainya. Masih bersera-sera. Makanya pada masa itu, setelah wafat Nabi, pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, itu beliau mengumpulkan seluruh para penghafal Quran untuk menuliskan Al-Quran itu menjadi satu. Kenapa? Karena takut pada masa itu sering terjadi kayak perang Badar dan lain sebagainya. Ditakutkan para penghafal Quran itu meninggal pada masa peperangan itu atau dalam peperangan. Makanya pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq dan generasi-generasi setelahnya, mereka mengumpulkan seluruh para penghafal Quran, kemudian menuliskannya menjadi satu, supaya nggak hilang Al-Quran tadi. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi sunnah dalam Al-Quran yaitu sebagai penjelas. Tadi sudah saya jelasin di awal. Salah satu contohnya apa? Tidak ada secara rinci tata cara sholat dalam Al-Quran. Makanya Nabi berkata, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai dari kelas. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillah.